Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang masa kejayaan Islam. Periode kejayaan Islam dibagi menjadi 3 periode. Pertama, periode klasik 650 hingga 1250 Masehi. Kedua, periode pertengahan 1250 hingga 1800. Dan ketiga, periode modern 1800 dan seterusnya. Pertama, periode klasik dari tahun 650 sampai 1250 Masehi. Pada masa Daulah Umayyah ditandai dengan 1. Kekuasaan Islam yang meluas, 2. Kemajuan di bidang ekonomi, politik, militer, sosial, dan arsitektur. Sedangkan pada masa Daulah Abbasiyah, kemajuan Islam ditandai dengan 1. Perkembangan yang pesat pada ilmu pengetahuan, 2. Kemajuan pada bidang ekonomi, politik, sosial, arsitektur, dan juga militer. Pada masa Daulah Umayyah, dinasti Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai 750 atau beribu kota di Damaskus. Kemajuan dinasti Umayyah terdapat di masa Muawiyah bin Abi Sufyan sampai pemerintahan Hisham bin Abdul Malik 661 Masehi atau 41 Hijriah sampai 743. Puncak kejayaan dinasti Umayyah pada masa Abdul Malik dan Hisham. Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah mencapai kejayaan pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid, lahir pada tahun 766 di Rai. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah. Ia memerintah tahun 786 sampai 803. Saat menjadi pemimpin dinasti Abbasiyah, usianya baru menginjak 25 tahun. Awal kekhalifahan Abbasiyah menggunakan Kufah sebagai pusat pemerintahan. Kemudian pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, pusat pemerintahan dipindahkan ke Baghdad. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam berbagai bidang, terutama pemerintahan. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi sekitar tahun 660 sampai 1250. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, sosial, dan bidang militer. Faktor internal dan faktor eksternal masa kejayaan Islam. Faktor internal antara lain 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam agama dakwah sekaligus keseimbangan menggapai kehidupan dunia dan akhirat. Faktor eksternal antara lain seperti berikut. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Gerakan terjemah para periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. 2. Periode pertengahan pada tahun 1250 hingga 1800. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu A. Fase kemunduran pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi. B. Fase munculnya ketiga kerajaan besar pada tahun 1500 hingga 1800, yang dimulai dengan zaman kemajuan pada tahun 1500 hingga 1700 Masehi dan zaman kemunduran pada tahun 1700 hingga 1800. Pada periode pertengahan ini terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab kemunduran Islam, yaitu 1. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab. 2. Pengkhianatan yang dilakukan orang yang mengincar kekuasaan. 3. Pengaruh negatif aliran alam pikiran Islam periode sebelumnya. 4. Pengaruh perang bumi hangus yang dilancarkan oleh bangsa Tartar dari timur dan serangan tentara salib Nasrani dari barat. 5. Garis perpecahan antara Arab dan non-Arab, Muslim Arab dan Muslim non-Arab, antara Muslim dengan kaum Zimmi. 3. Periode modern, tahun 1900 dan seterusnya. Periode ini ditandai dengan munculnya para pembaruan Islam hingga saat ini. Periode ini disebut juga dengan periode pembaruan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Tokoh Islam yang memiliki semangat beristihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, yaitu 1. Ilmu filsafat, yaitu ilmu tentang dasar-dasar filsafat yang mencakup sistematik filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berikut adalah tokohnya. Yang pertama, Al-Kindi.
tahun 809 hingga 873 Masehi. 2. Al-Farabi, wafat pada tahun 916 Masehi. 3. Ibnu Bajjah, wafat pada tahun 523 Hijriah. 4. Ibnu Tufail, wafat pada tahun 581 Hijriah. 5. Ibnu Rus, tahun 1126 hingga 1198 Masehi. Dan yang kedua ada ilmu kedokteran, yaitu Jabir bin Hayyan, wafat pada tahun 778 Masehi. Huraim bin Ishaq, tahun 810 hingga 878 Masehi. Tabib bin Qurra, 836 hingga 901 Masehi. Dan Ar-Razi atau Razes, dari tahun 809 sampai 873 Masehi. Dan yang ketiga ilmu matematika. Ilmu matematika adalah ilmu yang mempelajari besaran, struktur, ruang, perubahan, dan menggunakan berbagai pola dan definisi-definisi yang bersesuaian. Tokohnya adalah Umal al-Faruqan dan al-Khawarizmi. Selanjutnya adalah ilmu bidang astronomi, yaitu Al-Farazi atau pencipta astrolobe, Al-Ghatani atau Al-Bettanius, Abul Wafa yang menemukan jalan ketiga dari bulan, dan yang terakhir Al-Fargoni atau Al-Fargenius. Selanjutnya adalah ilmu bidang seni ukir, yaitu Badr dan Tarif, tahun 961 hingga 976 Masehi. Selanjutnya adalah ilmu tafsir. Tokohnya adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atahiyah Al-Andalusi yang wafat pada tahun 147 Hijriah. Asuda Mutakil bin Sulaiman yang wafat pada tahun 150 Hijriah, dan Muhammad bin Ishaq. Lalu ada ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari pada tahun 194 sampai 256 Hijriah. Lalu Imam Muslim yang wafat pada tahun 231 Hijriah. Ibnu Majah wafat pada tahun 273 Hijriah. Abu Daud wafat pada tahun 275 Hijriah, dan At-Tirmizi dan lain-lain. Menerapkan perilaku mulia. 1. Menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang, baik yang sudah lampau maupun yang akan datang. 2. Mempelajari bahasa-bahasa asing dan menerjemahkannya, buku-buku berbahasa asing. 3. Melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. 4. Memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahui. 5. Kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan, agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.